Nah, bener kan? Gibran adalah ujung tombak PDIP di masa depan. Ditulis oleh Freddy Cipuy di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tuh, sesuai tebakan saya kemarin di artikel sebelumnya, Gibran mungkin dianggap bertingkah laku random. Sebenarnya itu adalah upaya supaya namanya selalu dibahas oleh media. Hari ini Gibran bertemu dengan Ganjar. Jelas sudah pertemuan ini dilakukan sebagai lanjutan dari pertemuan dengan Prabowo di akhir pekan minggu lalu. Bagi sebagian orang, Gibran masih dianggap sebagai politisi anak kemarin sore. Nama Gibran masih berada di bawah bayang-bayang Pak D. Jokowi. Perlu upaya untuk lepas dari konotasi tersebut untuk menjadi tokoh besar di masa depan. Seorang anak tentu saat maju ke pentas politik selalu dihubung-hubungkan dengan kuasa ayahnya. Lihat saja si putra Hambalang, maksudnya putra Cikeas yang sudah terjun duluan dalam politik dalam 6 tahun terakhir. Sampai sekarang masih selalu dianggap bidak pion yang maju sesuai perintah si ayah. Gibran mengambil langkah yang benar, segala pergerakannya pasti sudah dikomunikasikan dengan PDIP. Partai yang dipimpin Ibu Mega itu sudah terbukti paling ahli dalam langkah. Sebagai partai pemenang, itu adalah bukti banyak ahli strategi yang selalu bisa diajak diskusi oleh Ibu Mega dalam mengambil keputusan. Lihat saja langkah PDIP tahun lalu. Ganjar sengaja ditampakkan sebagai orang yang bukan capres. Sewaktu ada acara sengaja duduk di barisan belakang, bukan deretan VVIP. Padahal saat itu survei sudah menyatakan bahwa calon terkuat adalah Ganjar. Ibu Mega tahu bahwa rasa empati rakyat Indonesia sangat besar. Hal ini menjadi kekuatan dan kelemahan bagi rakyat negara ini. Rakyat lebih memilih dan memberikan perhatian pada tokoh yang terzalimi, tokoh yang terjajah. Lihat bagaimana Bambang Pacul menganggap remeh Ganjar. Apa itu sengaja? Ya jelas itu sengaja. Itu semua di bawah strategi Ibu Mega. Ganjar sendiri bagaimana? Ya Ganjar sebagai orang PDIP selalu loyal. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk berkhianat. Terbukti saat PSI mencalonkan Ganjar. Apa jawaban Ganjar? PSI itu siapa? Begitulah jawaban beliau saat dikonfirmasi oleh wartawan. Artinya meski Ganjar seakan-akan dipinggirkan oleh PDIP, Ganjar tetap setia. Ini syarat seorang pemimpin sejati. Kembali ke Gibran, dia beruntung berada di tengah partai yang berisi orang-orang hebat. Mungkin bukan 2029 atau 2034 dia jadi RI1. Mungkin jadi RI1 itu terjadi masih 20 tahun lagi. Itu pun kalau jalan politiknya mulus. Tapi paling tidak dia sudah berada di tempat yang tepat. Hidup PDIP, panjang umur Ibu Mega, bagaimana menurut Anda? TGB sindir Anies yang cuma sampaikan setengah kebenaran. Mau coba bohong Pak Anies? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi yang dikenal pula sebagai Ketua Harian Nasional DPP Perindo tampak gemas dengan data yang terkesan tidak jujur dan jauh dari kesan fair ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa pembangunan jalan non-tol alias jalan tak berbayar pada masa Presiden SBY dibilang lebih tinggi daripada 9 tahun era Presiden Jokowi. Jadi, semula Anies kan menyampaikan bahwa selama 10 tahun menjadi Presiden RI, pemerintahan SBY disebutkan membangun 144.000 km jalan tidak berbayar, mulai jalan kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional. Data inilah yang lantas dibandingkan Anies dengan 19.000 km yang dibangun selama era Jokowi, mulai 2009 hingga 2022. Atau kalau dibandingkan era SBY, membangun 7,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Pemaparan Anies itulah yang membuat TGB lantas berusaha memberikan jawaban dengan nada yang cukup halus tapi mengena. Jika memang Anies masih punya cukup rasa malu sebagai orang yang berpendidikan tinggi dan katanya jago dalam adu gagasan. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies tidak menyebut atau melupakan saya tidak tahu ini disengaja atau tidak. Mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh, kata TGB seperti saya lihat dalam cuplikan video di Facebook sore tadi.
Leo tidak menyebutkan jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Selama 9 tahun sampai akhir 2022 itu adalah lebih 316.000 km jalan desa yang dibangun Pak Jokowi. Lanjut TGB dengan yakin membalas Anies yang menyampaikan setengah kebenaran saja. Akhirnya masih dalam narasi video yang sama, TGB mengimbau begini kepada Anies yang semoga didengarkan pula oleh AHY dan Yusuf Kala yang belum lama ini tampak kompak menyerang Jokowi dengan data yang kurang valid. Jadi Mas Anies kalau fair dan apa adanya, Leo seharusnya menyebutkan pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan yang dikerjakan yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Perhatikan angka yang disodorkan oleh TGB yang jika dilihat sepintas saja, pembangunan era Jokowi angkanya sudah 2 kali lipat, melebihi data pembangunan jalan tidak berbayar pada era SBY. Jadi apakah Anies berbohong? Bisa ya, tapi bisa juga tidak. Liciknya Anies ini, dia cukup pandai mengaburkan fakta. Lalu tinggal siapkan jurus ngeles ketika dituduh berbohong dengan data yang kurang valid tadi. Namun, kita tahu bahwa model kampanye semacam ini tergolong black campaign yang kalau dihadapkan secara head-to-head dengan Jokowi sambil membawa data yang valid, pastilah Anies akan terdiam 1000 bahasa. Namun apalah gunanya menyodorkan data yang benar kepada orang yang tampaknya lebih suka menyembunyikan data demi tujuan mencari simpati seperti Anies Baswedan ini. Kini biarkan waktu yang akan menjadi hakim dari model black champion kayak begini. Lihat saja nanti sampai satu titik, orang akan muak dan gak lagi percaya kepada Anies. Bahkan seandainya dia menyampaikan kebenaran sekalipun, karena terbiasa menyembunyikan fakta dengan kebohongan yang dipoles dengan tata kata santun dan meyakinkan. Kita tunggu saja bersama. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?